Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video pembelajaran kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan belajar materi fisika tentang gelombang stasioner atau gelombang tegak. Kita akan mengamati bahwa ketika salah satu ujung tali digetarkan harmonik naik turun, gelombang sinusoidal akan merambat sepanjang tali. Apa yang terjadi ketika gelombang sampai pada ujung tali lainnya? Seperti yang ditunjukkan, gelombang akan dipantulkan kembali, sehingga terjadilah gelombang pantul. Maka setiap titik sepanjang tali akan bertemu dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Gelombang datang dan gelombang pantul ini memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Superposisi kedua gelombang berlawanan arah inilah yang menghasilkan gelombang stasioner atau gelombang tegak, atau disebut juga dengan gelombang diam. Ada dua jenis ujung pantul pada gelombang stasioner, yaitu ujung tetap atau ujung terikat dan ujung bebas. Pertama, kita akan menganalisis gelombang stasioner pada ujung tetap atau ujung terikat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, titik P merupakan titik ujung tetap atau titik terikat. Ketika gelombang datang dari titik O ini merupakan ujung getar, merambat menuju ujung terikat atau titik P dengan simpangan Y1. Maka gelombang akan dipantulkan dari titik P dengan simpangan Y2 yang berlawanan fase dengan Y1. Maka ketika kita amati secara bersamaan, maka akan muncul simpul dan perut. Jadi di titik P karena ujung terikat, maka muncul simpul, kemudian perut, kemudian simpul lagi, kemudian perut, dan seterusnya. Gelombang datang dengan persamaan Y1 yaitu A sin omega T min Kx, dan gelombang pantulnya yang berlawanan fase yaitu Y2 sama dengan min A sin omega T plus Kx. Maka superposisi dari kedua gelombang ini, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul, yaitu Y sama dengan Y1 tambah Y2, kita dapatkan simpangan gelombang stasioner, yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T, atau Y sama dengan AS cos omega T, dengan AS itu sama dengan 2A sin Kx. Ini merupakan amplitudo gelombang stasioner ujung terikat. Oke, selanjutnya kita akan menentukan letak simpul gelombang stasioner untuk ujung tetap ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Simpul merupakan titik yang amplitudonya 0. Dari gambar, ujung tetap di titik P dengan X sama dengan 0, partikel tidak bergerak sehingga ujung tetapnya selalu simpul. Jadi simpul pertama atau simpul ke-1 itu letaknya di X sama dengan 0 atau di titik P. Kemudian kita ketahui dari gambar, jarak antara kedua simpul yang berdekatan selalu lambda per 2 atau setengah panjang gelombang. Jadi jarak dari simpul ke-1 ke simpul ke-2 selalu lambda per 2, atau dari simpul ke-3 dan simpul ke-2 itu lambda per 2, dan seterusnya. Maka letak simpul ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya kita bisa tuliskan Xn plus 1 itu sama dengan 0,1 kali lambda per 2, 2 kali lambda per 2, 3 kali lambda per 2, seterusnya sampai N kali lambda per 2. Atau kita bisa tuliskan Xn plus 1 sama dengan 2N kali lambda per 4, dengan N itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dari sini kita bisa
tuliskan letak simpul dari ujung tetap merupakan kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang. Atau formula ini kita bisa tuliskan menjadi Xn sama dengan N-1 kali lambda per 2, dengan N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu merupakan letak simpul gelombang stasioner ujung tetap. Untuk menentukan letak perut pada gelombang stasioner ujung tetap, seperti yang ditunjukkan pada gambar, perut adalah titik yang amplitudonya maksimum. Dari gambar kita ketahui bahwa perut ke-1 atau perut pertama terletak pada 1/4 panjang gelombang, jadi di X sama dengan lambda per 4. Ini perut ke-1 diukur dari titik P itu sepanjang lambda per 4. Dan dari gambar juga kita bisa amati bahwa jarak antara kedua perut yang berdekatan selalu setengah panjang gelombang. Jadi perut ke-1 ke perut kedua itu sama dengan lambda per 2, dan perut kedua ke perut ketiga juga lambda per 2, dan seterusnya. Maka letak perut ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya kita bisa tuliskan Xn plus 1 sama dengan lambda per 4, lambda per 4 tambah 1 kali lambda per 2, lambda per 4 plus 2 kali lambda per 2, dan seterusnya sampai lambda per 4 plus N kali lambda per 2. Atau secara sederhana kita bisa tuliskan Xn plus 1 sama dengan 2N plus 1 kali lambda per 4 dengan N dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita bisa tuliskan letak perut dari ujung tetap merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Untuk menentukan letak perut gelombang stasioner ujung tetap ini juga kita bisa gunakan formula Xn sama dengan 2N-1 kali lambda per 4 dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi N sama dengan 1 berarti letak perut ke-1, N sama dengan 2 letak perut kedua. Selanjutnya kita akan menentukan simpangan dari gelombang stasioner pada ujung bebas, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika gelombang datang dari titik O merambat menuju titik ujung bebas atau titik P dengan simpangan Y1, maka gelombang akan dipantulkan dari titik P dengan simpangan Y2 yang berlawanan fase dengan Y1. Gelombang datang dengan simpangan Y1 yaitu plus A sin omega T minus Kx, dan gelombang pantulnya yaitu Y2 sama dengan plus A sin omega T plus Kx. Maka gelombang stasionernya kita dapatkan dari superposisi kedua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul ini, yaitu Y sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan A sin omega T min Kx plus A sin omega T plus Kx, dan kita dapatkan simpangan gelombang stasionernya. Ya, ini adalah simpangan gelombang stasioner ujung bebas, itu Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T, atau Y sama dengan A sin omega T dengan AS ini, Y sama dengan AS sin omega T dengan AS sama dengan 2A cos Kx. AS ini merupakan amplitudo gelombang stasioner ujung bebas. Berikutnya kita akan menentukan letak perut gelombang stasioner ujung bebas. Dari gambar, di ujung bebas atau di titik P atau di X sama dengan 0, partikel bergerak sehingga ujung bebas selalu menghasilkan perut. Maka perut ke-1 itu di X sama dengan 0 atau di ujung bebasnya atau di titik P. Jarak antara kedua perut yang berdekatan selalu setengah panjang gelombang. Jadi perut ke-1
ke perut kedua itu lambda per 2, perut kedua ke perut ketiga juga lambda per 2 dan seterusnya. Maka letak perut ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya untuk gelombang stasioner ujung bebas ini kita bisa tuliskan Xn plus 1 sama dengan 0,1 kali lambda per 2, 2 kali lambda per 2, 3 kali lambda per 2, seterusnya sampai N kali lambda per 2. Atau kita bisa tuliskan menjadi Xn plus 1 sama dengan 2N kali lambda per 4 dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi perut ke-1 ketika N sama dengan 0, perut kedua ketika N sama dengan 1 dan seterusnya. Maka kita bisa tuliskan letak perut dari ujung bebas merupakan kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang. Tetapi untuk menentukan letak perut gelombang stasioner ujung bebas ini, kita bisa gunakan formula Xn sama dengan N-1 kali lambda per 2 dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi perut ke-1 ketika N sama dengan 1, perut kedua ketika N sama dengan 2, perut ketiga ketika N sama dengan 3 dan seterusnya. Untuk menentukan letak simpul gelombang stasioner ujung bebas dari gambar kita ketahui bahwa letak simpul ke-1 itu terletak di X sama dengan lambda per 4 dari ujung bebas. Jadi simpul ke-1 terletak pada 1/4 panjang gelombang. Jarak antara kedua simpul yang berdekatan selalu lambda per 2. Jadi simpul ke-1 ke simpul kedua itu jaraknya setengah panjang gelombang. Simpul kedua ke simpul ketiga itu juga lambda per 2 dan seterusnya. Maka letak simpul ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya untuk gelombang stasioner ujung bebas ini adalah Xn plus 1 sama dengan lambda per 4, lambda per 4 plus 1 kali lambda per 2, lambda per 4 plus 2 kali lambda per 2 dan seterusnya sampai lambda per 4 plus N kali lambda per 2. Atau secara sederhana kita bisa tuliskan Xn plus 1 sama dengan 2N plus 1 kali lambda per 2 dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi letak simpul ke-1 itu ketika N sama dengan 0, letak simpul kedua N sama dengan 1, letak simpul ketiga N sama dengan 2 dan seterusnya. Maka kita bisa tuliskan letak simpul dari ujung bebas merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Untuk menentukan letak simpul gelombang stasioner ujung bebas ini, kita dapat menggunakan formula Xn sama dengan 2N-1 kali lambda per 4 dengan N-nya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi letak simpul ke-1 ketika N sama dengan 1, letak simpul kedua ketika N sama dengan 2, letak simpul ketiga N sama dengan 3 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat soal yang pertama. Dua gelombang sinus berjalan dalam arah yang berlawanan. Keduanya berinterferensi menghasilkan suatu gelombang tegak yang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 2,5 sin 0,6 X cos 300 T dengan X dalam meter dan T dalam second. Tentukan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang sinus tersebut. Pada soal diketahui persamaan gelombang tegak Y sama dengan 2,5 sinus 0,6 X cos 300 T. Kita bisa tuliskan persamaan umum gelombang tegaknya yaitu Y sama dengan 2A sinus KX cos omega T. Maka dari sini kita dapatkan amplitudonya untuk gelombang sinus tersebut adalah 2A sama dengan 2,5 meter. KA-nya sama dengan
2,5 bagi 2 berarti 1,25 meter. Jadi amplitudo gelombang sinus tersebut adalah 1,25 meter. Kemudian frekuensi dari gelombang sinus kita cari dengan menggunakan omega sama dengan 2 kali pi kali frekuensi. Dengan omega itu adalah koefisien dari waktu. Maka dari persamaan kita dapatkan omeganya 300 sama dengan 2 pi kali frekuensi. Maka kita dapatkan frekuensi gelombang sinus tersebut adalah 300 per 2 pi atau 150 per pi hertz. Kemudian cepat rambat gelombang sinus. Untuk mencari cepat rambat gelombangnya, kita gunakan rumus lambda kali frekuensi, dengan lambda adalah panjang gelombang. Untuk memperoleh nilai lambda atau besar dari lambda ini, kita gunakan koefisien X, yaitu K. K merupakan bilangan gelombang. K sama dengan 2 pi per lambda. Dari rumus gelombang atau persamaan gelombang ini, kita dapatkan K-nya sebesar 0,6 meter pangkat min 1. Maka lambdanya sama dengan 2 pi per 0,6 atau sama dengan 10 pi per 3 meter. Maka cepat rambat gelombangnya sama dengan lambda kali frekuensi sama dengan 10 pi per 3 dikali frekuensinya 150 per pi, atau V-nya sama dengan 500 meter per second. Oke, kita lihat soal yang kedua. Seutas kawat yang panjangnya 100 cm direntangkan horizontal, salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan frekuensi 1/8 Hz dan amplitudo 16 cm, sedangkan ujung lainnya terikat. Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 4,5 cm per second. Tentukan A. Amplitudo gelombang hasil interferensi di titik yang berjarak 61 cm dari titik asal getaran. B. Letak simpul kelima dan perut keempat dari titik asal getaran. Pada soal diketahui panjang talinya L 100 cm, sedangkan frekuensi gelombang sinusnya 1/8 Hz, amplitudo gelombang sinusnya 16 cm, cepat rambat gelombangnya 4,5 cm per second. Maka panjang gelombangnya sama dengan V bagi F sama dengan 4,5 bagi 1/8 sama dengan 36 cm. Maka bilangan gelombangnya 2 pi per lambda itu sama dengan 2 pi per 36 itu sama dengan pi per 18 cm pangkat min 1, dan omeganya 2 pi F itu sama dengan 2 pi kali 1/8 itu sama dengan pi per 4 radian per second. Maka karena ini merupakan gelombang stasioner ujung terikat, maka kita gunakan persamaan gelombangnya, yaitu 2A sin kx cos omega t, dengan amplitudo gelombangnya AS sama dengan 2A sin kx atau sama dengan 2 kali 16 sinus pi per 18x. Ini misalnya kita gambarkan gelombang stasionernya. Ini ujung terikat, berarti ketika X sama dengan 0 di sini, maka 6 ini ujung getar ya, ujung getar. Ditanyakan
amplitude gelombang hasil interferensi di titik yang berjarak 61 cm dari titik asal getaran. 61 cm, maka X nya sama dengan 100 kurang 61 berarti 39 cm dari ujung terikat. Karena X sama dengan 0 dari ujung terikat, berarti AS nya sama dengan 2 kali 16 sin pi per 18 kali 39, maka sama dengan 2 kali 16 kali setengah, itu sama dengan 16 cm. Kemudian untuk bagian B nya letak simpul kelima. Letak simpul kita gunakan Xn sama dengan N-1 kali lambda per 2, dengan N nya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika ditanyakan simpul kelima, maka X5 nya, N nya 5, berarti X5 sama dengan 4 kali lambda per 2 atau 2 lambda, sama dengan 72 cm. Karena ditanyakan dari titik asal getaran, maka simpul dari titik asal getaran asal berarti sama dengan 100 kurang 72 sama dengan 28 cm. Sedangkan untuk perut keempat, berarti X4 nya kita gunakan hubungan 2N kurang 1 kali lambda per 4. Karena perut keempat, maka ini menjadi 7 lambda per 4, atau sama dengan 7 kali lambdanya 36 bagi 4, itu sama dengan 63 cm. Sehingga dari titik asal getaran, titik asalnya itu letak perut keempat itu sama dengan 100 kurang 63, itu sama dengan 37 cm. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Getaran sebuah pegas yang panjangnya 60 cm ditampilkan oleh persamaan Y sama dengan 4 cos px per 15 sin 100 pt. A. Tentukan simpangan maksimum suatu partikel pada X sama dengan 5 cm. B. Berapa kelajuan partikel pada X sama dengan 5 cm dan T seper-6 second. C. Tuliskan persamaan gelombang komponen yang superposisinya menghasilkan gelombang stasioner ini. Pada soal diketahui persamaan simpangan Y sama dengan 4 cos px per 15 sin 100 pt. Maka dari sini kita dapatkan A, simpangan maksimum ya, gelombang stasionernya sama dengan 4 cos px per 15. Untuk X nya sama dengan 5 cm, maka AS nya sama dengan 4 cos pi per 15 kali 5, atau sama dengan 4 cos sepertiga pi, sama dengan 2 cm. Untuk pertanyaan B, kelajuan partikel berarti kita gunakan VY nya sama dengan DY dt, atau turunan pertama fungsi simpangan terhadap waktu, itu sama dengan D dt dari 4 cos px per 15 sin 100 pt, itu sama dengan 400 pi cos px per 15 cos 100 pt. Maka
untuk X sama dengan 5 cm dan T-nya 1/6 second, maka VY-nya sama dengan 400 pi cos pi per 15 kali 5 cos 100 pi kali 1/6. Kita dapatkan 400 pi kali setengah kali min setengah sama dengan minus 100 pi cm per second. Kemudian untuk pertanyaan C, kita gunakan Y1 sama dengan A sin Kx min omega T, yaitu sama dengan 4 sin pi per 15x min 100t dan Y2 nya sama dengan min A sin Kx plus omega T, itu sama dengan min 4 sin pi per 15x plus 100t dengan Y dan X nya dalam cm dan T nya dalam second. Suhu tes kawat bergetar menurut persamaan Y sama dengan 0,50 sin Px per 3 cos 40 pt dengan Y dan X dalam cm dan T dalam second. Jarak perut ketiga dari titik X sama dengan 0 adalah dari persamaan simpangan gelombang stasioner ini. Kita ketahui bahwa ini merupakan gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat. Maka untuk menentukan perutnya kita gunakan Xn sama dengan 2n min 1 kali lambda per 4. Dengan lambda panjang gelombangnya kita tentukan dengan mengetahui atau menggunakan bilangan gelombang K. K adalah koefisien dari X pada persamaan simpangan gelombang. K-nya sama dengan 2pi per lambda. Koefisien X pada persamaan simpangan gelombang yaitu pi per 3. Maka kita dapatkan lambdanya sama dengan 6 cm ya. Maka letak perut ketiga berarti N sama dengan 3, itu sama dengan X3 2 kali 3 kurang 1 kali 6 per 4 ya. Itu sama dengan 5 kali 6 per 4 sama dengan 30 per 4 berarti 7,5 cm. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang kelima. Gelombang merambat sepanjang tali dan dipantulkan oleh ujung bebas hingga terbentuk gelombang stasioner. Simpangan suatu titik P yang berjarak X dari titik pantul mempunyai persamaan Y sama dengan 4 cos 5 px sin 20 pt dengan Y dan X dalam meter dan T dalam second. Cepat rambat gelombang tersebut adalah persamaan gelombang stasioner ini, yaitu sama dengan Y 4 cos 5 px sinus 20 pt. Maka dari sini diketahui K-nya sama dengan 5 pi meter pangkat min 1 dan omeganya sama dengan 20 pi radian per second. Untuk menentukan cepat rambat gelombang kita gunakan hubungan K sama dengan omega per V. Berarti V-nya sama dengan omega per K atau sama dengan 20 pi bagi 5 pi. Maka cepat rambat gelombangnya kita dapatkan 4,0 meter per second. Jadi jawabannya C.